semangat dan bahagia untuk Anda semua. Ketika kita memasuki dunia spiritual, sering kita berhadapan dengan satu pertanyaan menarik, yaitu siapa diri kita yang sebenarnya. Manusia terdiri dari berbagai macam lapisan yang saya sebut badan. Yang pertama adalah badan fisik yang bisa kita raba, yang bisa kita lihat dengan jelas. Yang kedua, badan mental yang dapat kita rasakan meskipun tidak dapat kita lihat dan kita raba. Yang ketiga adalah badan spiritual, namun ia merupakan entitas yang sangat halus dan hampir sulit dirasakan, namun ia ada dan ia berkuasa penuh atas tubuh kita ini. Ketiga lapisan badan yang saya sebut tadi di dalam kegiatan sehari-hari bekerja sama. Nah, di dalam kegiatan yang dilakukan bersama-sama itu, kemanakah kecenderungan seorang manusia menuju? Apakah ia giat di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya saja? Ataukah ia giat di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mentalnya saja? Ataukah ia giat di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik dan mentalnya? Namun, yang paling penting adalah kegiatan-kegiatan dari badan spiritual. Spiritual adalah kekuatan utama manusia, karena di sanalah hidup dimulai. Di dalam badan spiritual ada kekuatan, yaitu penunjang kehidupan manusia, dan tanpa itu dua badan yang lain, badan fisik atau badan mental, tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik. Kembali kepada pertanyaan, siapa sebenarnya kita ini? Kita ini adalah sesungguhnya makhluk spiritual, bukan makhluk yang hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan fisik dan mental dan seringkali meninggalkan kegiatan spiritual, lupa bahwa di sanalah sebetulnya pokok daripada kehidupan kita. Badan spiritual mengandung kekuatan yang meliputi semua badan yang ada. Ada adagium bahwa badan spiritual akan tetap hidup tanpa badan fisik dan badan mental. Sementara badan fisik atau badan mental tidak akan pernah bisa hidup tanpa badan spiritual. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ini adalah makhluk spiritual. Mengapa demikian? Tuhan menciptakan alam raya ini untuk ditaklukkan dan dipelihara oleh manusia. Dalam fungsinya itu, fisik dan mental adalah kendaraan bagi badan spiritual. Seakan-akan Tuhan menitahkan badan spiritual turun ke bumi, kemudian menyediakan wadah untuk kegiatan spiritual itu berupa wujud tubuh yang lengkap. Kita hidup, dan kehidupan itu dimulai dari badan spiritual. Dalam berbagai ajaran agama, spirit disebut juga roh
Atman atau Sukma, dan semuanya adalah cikal bakal daripada kehidupan manusia secara utuh, seperti yang kita alami sekarang, yang secara sederhana menjawab pertanyaan apa sebenarnya kita dan siapa sebenarnya kita. Jadi saya tegaskan kembali bahwa kita adalah makhluk spiritual, dan oleh sebab itu sebaiknya semua kegiatan-kegiatan kita itu tidak menjauh dari kegiatan spiritual, menjauh dari keharusan yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta, yaitu berjalan di muka bumi, melaksanakan tugas-tugas di dalam wadah yang sudah ditentukan.